90% orang yang bilang overthinking sebenarnya cuma takut gagal. Lo bilang gak overthinking, padahal sebenarnya lo cuma takut bergerak. Lo duduk sendirian, mikirin masa depan, mikirin karir, mikirin uang, mikirin umur yang terus jalan. Lo bikin skenario di kepala lo. Gagal, bangkrut, ditertawakan, ketinggalan. Dan setelah semua itu, lo nggak ngapa-ngapain. Tapi lo merasa capek. Karena lo sebut itu deep thinking. Padahal, itu cuma treadmill mental. Lo lari, keringetan, capek. Tapi lo nggak pindah tempat. Sekarang gue tanya, berapa lama lo udah mikirin hidup lo? Sebulan? Setahun? 3 tahun? Dan berapa langkah konkret yang lo ambil? Jujur aja, overthinking itu terasa produktif karena otak lo aktif. Lo ngerasa lagi mengolah kemungkinan. Lo ngerasa lagi menghitung risiko. Lo ngerasa lagi merencanakan dengan matang. Padahal seringnya, lo cuma menunda keputusan. Karena keputusan itu artinya risiko. Dan risiko itu artinya kemungkinan gagal. Otak manusia itu mesin purba. Dia nggak dirancang untuk jadi visioner. Dia dirancang untuk bertahan hidup. Zaman dulu, kalau lo salah ambil langkah, lo mati. Jadi otak lo belajar satu hal, hindari risiko. Masalahnya, di zaman sekarang, risiko bukan lagi singa. Risiko sekarang adalah salah pilih jurusan, salah ambil kerjaan, salah investasi, salah mulai bisnis. Dan otak lo tetap bereaksi sama. Seolah itu ancaman hidup dan mati. Jadi dia aktifkan mode waspada, mode mikir terus, mode analisis tanpa henti, mode overthinking. Yang bikin lebih parah, overthinking itu aman. Selama lo mikir, lo belum bisa gagal. Karena lo belum mulai. Lo nggak bisa dibilang gagal kalau belum action. Jadi otak lo bikin lo nyaman di ruang pikiran. Karena di sana, lo bisa jadi cerdas. Lo bisa jadi visioner. Lo bisa jadi strategis. Tanpa taruhan nyata. Itu jebakan paling halus. Lo mau tahu kenapa banyak orang stuck di umur 20-30? Bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka terlalu lama di kepala sendiri. Mereka ingin keputusan sempurna. Mereka ingin timing sempurna. Mereka ingin jalur yang minim risiko. Masalahnya, itu nggak ada. Keputusan itu selalu setengah buta. Langkah pertama selalu canggung. Dan risiko selalu ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak enak. Overthinking bukan tanda lo cerdas. Itu tanda lo belum berani. Orang yang kelihatan tenang bukan karena mereka nggak mikir. Mereka mikir seperlunya, lalu bergerak. Lo mikir terus, tanpa bergerak. Itu bedanya. Coba lo perhatiin pola ini. Setiap kali lo mau mulai sesuatu, tiba-tiba muncul 100 skenario buruk. Gimana kalau gagal? Gimana kalau malu? Gimana kalau rugi? Gimana kalau ternyata gue nggak cukup bagus? Dan semua pertanyaan itu bikin lo berhenti. Padahal, belum ada satupun yang terjadi. Lo panik karena bayangan, bukan karena fakta. Sekarang gue tanya satu hal penting. Apa yang lebih berbahaya? Gagal karena mencoba, atau nggak pernah tahu kemampuan lo karena nggak pernah mencoba? Overthinking bikin lo merasa aman, tapi dia juga mencuri waktu lo diam-diam. Waktu itu nggak hilang karena lo salah langkah. Waktu hilang karena lo nggak melangkah. Masalah terbesar overthinking adalah ilusi kontrol. Lo merasa kalau lo mikir cukup lama, lo bisa menghindari semua kesalahan. Padahal kenyataannya, lo cuma menunda pengalaman. Dan pengalaman itu satu-satunya guru yang beneran efektif. Lo nggak bisa belajar berenang dari membaca teori.
Lo harus masuk air. Lo nggak bisa belajar bisnis cuma dari nonton konten. Lo harus jualan. Lo nggak bisa belajar percaya diri dari afirmasi. Lo harus menghadapi situasi yang bikin lo nggak nyaman. Overthinking bikin lo tetap di darat, takut basah. Sekarang kita bikin ini praktis. Kalau lo sadar lo overthinking, apa yang harus lo lakukan? Bukan motivasi, bukan afirmasi. Sistem. Langkah pertama, batasi waktu berpikir. Set timer 10 menit. Mikir sepuasnya. Tulis semua ketakutan lo. Setelah 10 menit habis, lo wajib pilih satu langkah kecil. Bukan sempurna, kecil. Telepon satu orang. Kirim satu proposal. Daftar satu kursus. Upload satu konten. Gerak kecil. Overthinking mati ketika aksi mulai. Langkah kedua, ubah skala risiko. Jangan mikir, gimana kalau 5 tahun ke depan gue gagal? Mikir, apa langkah kecil yang bisa gue uji minggu ini? Risiko kecil bisa ditoleransi. Risiko imajinasi 5 tahun ke depan itu bikin lumpuh. Pecah masa depan jadi hari ini. Itu lebih masuk akal. Langkah ketiga, paksa ketidaknyamanan kecil setiap hari. Overthinking tumbuh di zona nyaman. Aksi tumbuh di zona canggung. Setiap hari tanya ke diri lo, apa satu hal kecil yang bikin gue sedikit gak nyaman? Lakukan itu. Bukan untuk hasil, tapi untuk melatih otot keberanian. Karena keberanian itu bukan bakat, itu kebiasaan. Sekarang dengar bagian ini baik-baik. Masa depan lo nggak hancur karena lo kurang mikir. Masa depan lo hancur kalau lo terus nunggu kepastian. Kepastian itu mitos. Semua orang besar yang lo lihat sekarang pernah mulai tanpa jaminan. Mereka nggak punya blueprint lengkap. Mereka punya keberanian untuk melangkah. Dan keberanian itu seringkali cuma beda tipis dari nekat. Lo bukan overthinking. Lo cuma ketakutan. Dan takut itu normal. Yang nggak normal adalah membiarkan rasa takut itu mengendalikan arah hidup lo. Kalau lo takut, ya wajar. Tapi jangan berhenti. Takut sambil jalan. Canggung sambil belajar. Ragu sambil mencoba. Karena hidup bukan tentang menghilangkan rasa takut. Hidup tentang bergerak meskipun takut. Lo nggak perlu lebih pintar. Lo nggak perlu lebih siap. Lo cuma perlu mulai. Dan mulai itu jarang terasa heroik. Biasanya terasa bodoh, terlihat kecil, dan sepi. Tapi dari situ semuanya dimulai. Kalau hari ini lo masih terjebak di kepala lo sendiri, jangan tambah teori. Kurangi pikir. Tambah langkah. Sedikit saja. Karena langkah kecil hari ini lebih kuat daripada rencana sempurna yang gak pernah dieksekusi. Lo bukan overthinking. Lo cuma ketakutan. Dan ketakutan itu bukan musuh. Dia cuma sinyal bahwa lo lagi berdiri di depan sesuatu yang penting. Jangan mundur. Jangan lari. Ambil satu langkah. Satu saja. Sisanya akan lo pelajari di jalan. Sampai jumpa di video berikutnya.